hal-hal yang personal. Itu kan yang lagi saya bilang pentingnya kita tahu what to say itu, karena gampang. Lo bilang very personal bisa disejajarkan dengan segala macam tuh. Ya kan coba dijadikan apanya dia yang personal, coba apa itu personal. Iya. Empat unsur penting katanya. Satu, stopping power. Jadi semuanya tuh harusnya stopping power. Jadi kekuatan untuk mencuri pandangan. Kalau layout, kalau dulu di Ogilvy, saya pernah di Ogilvy dulu. Dari Ogilvy bilang ini, kalau satu iklan tidak membuat orang berhenti melihatnya, itu sama dengan kriminal. Karena udah menghamburkan uangnya klien, tapi nggak ada orangnya. Kriminal, banyaknya kriminal. Makanya di sini disebutkan stopping power itu nomor 1. Jadi, walaupun kalau idenya udah bagus, nggak punya stopping power, lewat aja. Kalau misalnya zaman sekarang, misalnya mau tahu ya, di Kompas misalnya, di Kompas satu halaman besar gitu. Orang kalau mau supaya orang lihat ya, belinya satu halaman besar di Kompas gitu. Tapi kemudian iklannya tuh nggak ada yang lihat, karena saking nggak ada stopping powernya, nggak ada daya tariknya. Padahal dia udah bayar miliar untuk itu sekali keluar. Itu kan sama dengan kriminal. Udah dibayar sama kriminal, nggak ada orang lihat. Jangan jahat juga. Kedua itu appeal, daya tarik. Jadi kita harus punya daya tarik. Daya tarik itu sesuai dengan karakteristik dari ITM-nya. Kalau ITM-nya orang milenial, daya tariknya itu harus mempunyai kekuatan yang sangat disukai oleh kaum milenial. Daya tariknya. Tapi kalau misalnya businessman gitu, maka daya tariknya harus mempunyai kekuatan yang menarik businessman, bukan hanya sekedar indah dan bagus. Jadi appeal nomor 2. Nomor 3 different. Different kenapa? Supaya kita mempunyai ciri yang berbeda dengan yang lain. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya tetap aja gitu ya. Harus ada unsur beda ini kan. Bedanya itu bukan sekedar beda. Bedanya itu harus juga mencerminkan personalitas dari apa yang kita mau jual. Kalau kita bilangnya misalnya bisnis, beda bagaimana menampilkan itu secara business like, tetap menarik secara bisnis, tapi berbeda dengan yang lain-lain gitu. Nah, itu tugas akhirnya yang harus dipikirin kayak gitu-gitu. Gimana supaya beda? Supaya Hajir supaya Hajir kalau tetap tampil berbeda dengan kawan-kawan yang lain pakai kaos hitam, yang pakai merah. Walaupun sama-sama ini bisnis tiba-tiba ada bisnisnya kok beda ya. Pakai ini itu ada berbeda itu. Ada visual yang berbeda. Itu kan menarik. Jadi mata kita tuh akan tertarik kalau melihat sesuatu yang baru. Kalau melihat sesuatu yang biasa udah pernah dia lihat jutaan kali selama hidupnya, nggak tertarik. Jadi harus ada satu walaupun hal kecil yang menggoda, itu udah cukup. Mata kita tuh akan terganggu. Jadi mata kita tuh harus diganggu supaya dia bisa melihat sesuatu yang berbeda, yang wow. Sederhana tapi
mudah dimengerti, kan cuma sederhana tapi orang juga mengerti. Stopping power ya. Kesempatan sebuah visual untuk mencari perhatian kita. Kalau kita buka lihat internet atau lihat majalah atau lihat kira-kira visual itu mendapat kesempatan berapa lama sebelum bisa mencuri mata kita? 3 detik. Jadi korting dan jadi kalau misalnya 2 detik orang itu nggak berhenti lihat iklan kita udah lewat. Kriminal. Siapa yang sering berbuat kriminal? Habis ngabisin duit. Ini stopping power. Iklan untuk nikmat. Jadi apa? Apapun bentuknya, Betul. tapi ada stopping power sih. Ini apa ya? Ya, ini apa ya itu sudah terjadi komunikasi. Kalau kita udah tanya ini apa ya, kita pasti ingin tahu ini apa. Dia akan baca kopinya. Tapi kalau dia nggak ngomong, tapi kalau dia bilang aku udah tahu, dia nggak bakal baca kopinya. Karena menurut dia sudah tahu lah, jadi nggak perlu baca. Oleh karena itu kita harus mempunyai stopping power yang beda supaya biar kayaknya gue pernah lihat tapi apa sih ini? Nah itu udah bagus tuh, komunikasi berjalan. Untuk step berikutnya dia membaca informasinya. Please and stand. Jojo lagi di US. Dia waktu Dia lagi liburan. jadi waktu Trump menang kan dia dianalogikan, dia disamakan sama dengan Hitler. Makanya dia dipakai atribut Hitler kan, ini. Headline-nya juga mensupport the deal gitu. Ya udah aja, udah nasib aja dapat memimpin kayak gini. Sampai luar biasa. Jadi membuat sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi mata kita kan berhenti kan, ini kok ada yang aneh ya? Apaan sih? Pengen tahu. Tapi keanehan itu bukan keanehan sekedar aneh, harus ada relevansinya terhadap pesannya apa. Media kan? Ini bisnis kan apa gue kreditan misalnya kayak gitu, terus antara jadi ini adalah ide membuat apa namanya kartu di customize dengan terserah dengan apa yang dia maukan. Jadi kalau misalnya target audiensnya 1000, ya harus kita tahu. Kalau bisa mengidentifikasi ITM itu, kita harus bisa memetakan hidupnya dia dari waktu bangun sampai tidur lagi. Kita harus bisa memahami. Misalnya kita punya cerita, target audiens saya adalah misalnya seorang anak muda usia 21 tahun. Dia kalau bangun biasanya jam 9, habis jam 9 dia bukannya ke toilet dulu, mungkin dia terus buka lemari di dapur, habis dia buka lemari di dapur, mungkin dia terus hidupin ngecek HP-nya, habis ngecek HP-nya, nah di situ ada media kan, ngecek HP. Waktu itu harus keluar iklan kita tuh. Pada waktu dia ngecek HP, iklan itu ada di sini. Pada waktu dia ngecek HP. Jadi kita harus tahu karakteristiknya. Habis dia ngecek HP, dia biasanya terus ya mungkin lihat apa, dia buka laptopnya gitu ya. Pada jam itu harus ada juga kita hadir. Lalu sesudah itu terus dia ke kamar mandi, siap-siap apa segala macam kan, mandi, terus kemudian dia pakai motornya mau pergi kerja,
segala macam kerja dia berada di topeng macet gitu kan, di daerah macet dia udah waktu itu jam 10 daerah macet. Jadi berarti kalau itu macetnya di mana aja, macetnya di sini. Pesan kita hadir di daerah situ. Jadi media itu mengikuti pergerakan daripada si audiens kita. Jadi misalnya jam makan siang jam 12, waktunya makan siang jam 12 gitu kan, kita mau jualan misalnya mau jualan makanan, pas sebelum jam 12 kurang 5 pling keluar iklan kita tuh ya di HP itu. Oh maksi bro, gitu kan. Oh nasi bro. Jadi tepat waktunya. Jadi kalau misalnya si iklan itu keluarnya sudah makan siang, walaupun menarik, kamu udah kenyang. Yes. Jadi momentumnya lewat. Momentum itu penting untuk mengetahui. Jadi iklan-iklan yang bagus pun juga harus tahu momentum kapan dia harus keluar dan di mana. Contoh menurut perhatian. Nih, fat. Oh iya. Nih, ini pasti anak muda yang suka model begini. Visualisasinya harus yang Jadi saya muda. Ya, kalau misalnya saya ngeliat ini apaan sih? Ribet banget gitu. Kalau untuk benar-benar makin keren gitu kan kalau muda-muda. Maksa. Fix maksa. Jadi kita harus menyesuaikan ya audiens kita, penyajiannya, treatmentnya, segala macam. Wah, ini beda lagi nih ya. Ini tampilan harus mencerminkan pesan yang disampaikan ini. Build tough, Ford ini mobil. Jadi dia hadirkan visualnya itu dibentuk dari besi untuk menghadirkan kuat mantap. Jadi nggak ada sekedar font biasa. Fontnya itu dijadikan besi supaya mempunyai kesan kuat. Atau bisa juga misalnya ini bukan mobil, misalnya itu bangunan gitu, hadirkan dengan batu. Nggak hanya sekedar font yang saya ketik. Fontnya dibuat dengan mempunyai batu, ini kesan batu. Jadi orang langsung lihat, begitu melihat nggak usah kita ngomong-ngomong, ini kayaknya kuat banget ya. Karena kita belum ngomong apa-apa gitu. Karena dari visualnya itu sudah berbicara. Nah itu yang disebut saya bilang ini build tough. Udah, nggak usah ngomong apa-apa lagi. Orang udah tahu dia tough. Nah ini nih. Ini untuk violence against women yang untuk KDRT. Kenapa sih kok iklannya seperti gini? Every time you hit me, setiap waktu kamu memukul saya dan melecehkan saya merasa disakiti dan ini benar-benar mematahkan hati saya. Stronger. Kenapa iklannya kok kayak begini? Bukannya dia si direktur bisa bikin lebih bagus? Pasti bisa. Kesannya apa? Berantakan kan? Nggak enak dipandang gitu. Ya emang pesannya adalah KDRT itu sesuatu yang tidak mengenakan. Mengapa harus dihadirkan dengan cara yang manis? Jadi harus dihadirkan dengan cara yang berantakan. Melihatnya aja nggak enak. Gitu. Berarti ketika kita ngedesain suatu desain kita bisa dinilai kayak emosi kita. Emosi itu ditampilkan sesuai dengan, tapi yang relevan dengan pesannya ya. Nggak relevan ntar dikiranya bilang ini orang nggak bisa begini iklan. Jadi harus sesuai gitu. Ya, sama dengan misalnya tentara gitu ya. Tentara kan yang misalnya harus tegas, gagah keras, tiba-tiba enggak gitu. Kan nggak dapet energi ketentaraannya tuh nggak dapet.
harus sesuai. Tiba-tiba kita utara seragamnya kembang-kembang kan? Ya. Daster. Iya, tapi power, tapi nggak pernah beraksi. Jadi mata kita tuh selalu bereaksi dengan sesuatu yang baru. Ya kan. Apaan maksudnya? Ini apa nih? Handphone. P. Ya, Mbak. Ini maksudnya apa sih? Ini Panjang. HP cuman dilihat dari sisi yang Beda. Itulah ide. Kalau kita menampilkan HP kayak begini terus, orang tuh udah melihatnya berjuta-juta kali. Tapi begitu melihat lighting ini kan ada komunikasi yang terbentuk. Ini apaan sih? Pengen tahu gua. Nah, itu udah komunikasi. Untuk dia lebih lanjut terlibat dengan iklan, dengan komunikasi. Ini apaan sih? Pengen tahu gua. Misalnya orang udah bosan melihat yang kayak gini ya, kita hadirin aja yang kayak begini. Ini apaan? Gitu. HP, ini HP. HP yang model apa? Oh, HP-nya sekarang kecil. Ini ya, pendek ya. Apa sekarang udah ngeluarin HP yang kecil gitu. Itu kan semua tanda tanya. Dijawabnya oleh body copy-nya. Bukan di HP yang dulu juga, cuma dilihat di belakang. Morsing apa gitu. Jadi kita jangan terpaku harus kayak misalnya ini. Marker Snowen menulis apa namanya? Seperti itu bilang ini. Drive instantly waterproof. Tiba-tiba terus ini seperti ini. Snowman, ini snowman warnanya baru nih, apa ya? Jadi dari awal kita harus berusaha membentuk suatu connection antara iklan dengan orang lihat. Itulah baru terjadi komunikasi lalu visual, makanya disebut visual communication. Ada yang bertanya? Atau ini sekarang deh? Supaya generation. Ini ada kesini kan? Ini ada kesini. Ini ada kesitu tuh. Ini Denny kan begini kan? Terus sebentar coba muter ke sini. Ini siapa? Dendoy. Masih Denny kan? Tapi dari sisi berbeda sehingga baru. Orang dari orang yang nggak tahu yang baru melihat seperti ini dia bilang ini kayaknya gue kenal tapi siapa ya? Itu kan udah ada keingintahuan. Begitu kita dengan kita terbentuklah keingintahuan untuk tahu. Tiba-tiba udah bosan seperti gini dari profil gitu. Ini kayak Denny tapi Denny bukan ya? Denny. Selalu menghasilkan sesuatu yang baru. Jangan itu lagi ulang. Repetisi, ulangan, white space. Ini ya cara-cara untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda. Kontras, cropping, unconventional. Ulang tadi Pak. Ini repetisi misalnya, repetisi. Hasilnya apa dengan ini apa namanya pola repetisi? Visual diulang-ulang. Visual diulang-ulang. Visual diulang-ulang. Visual diulang-ulang. Jadi sesuatu yang diulang-ulang gitu. Dari hal yang sama. Repetisi. Itu akan lebih menarik daripada dihadirkan dengan hanya satu. Contohnya misalnya yang atas itu misalnya di gambarnya siapa sekarang ini yang menjadi korban. Kalau misalnya bagaimana merevisi gambarnya dulu satu begini satu ini. Itu mengundang
komunikasi dengan orang yang melihat, ketimbang dengan hanya satu terus serius. Satu gendut. Ya. Kontras putih dengan background hitam. Kontras. Kontras. Nah sekarang pertanyaan ini, mengapa ada directionnya seperti ini? Ini adalah iklan tahun betul nih, tahun 50-an berapa ya? Waktu produk ini Volkswagen pertama kali dibikin oleh Jerman, dia bikinnya ini mobil pertama yang diimpor ya, diekspor ke Amerika, di mana Amerika tempatnya mobil-mobil gede. Pertama kali dia bikinnya idenya adalah think small. Padahal orang-orang Amerika sebenarnya mobil-mobil gede. Kalau bikin yang kecil. Tapi cara dia menghadirkannya gitu ya. Benar-benar dia bikin small mobilnya. Kalau misalnya yang kurang paham ya, masa mobil baru bikin kecil gini nggak kelihatan dong gitu, bentuknya. Tapi konsepnya mobil ini kecil, kenapa harus digedein? Konsep itu penting. Kalau saya ramah, jangan suruh jadi garam gitu ya. Bukan personalitas saya nih, saya mau ramah. Asik. Kalau emang saya kecil ya hadir kecil. Kalau orang yang gak suka yang kecil, ya nggak usah. Emang ini untuk orang yang suka yang mau kecil. Tapi konsep produk, konsepnya dia nyampe. Ini mobil kecil loh. Utuh. Ini pesawatnya. Pesawat. Virgin Airlines. Berapa juta tadi kita melihat gambarnya pesawat. Jutaan tadi kan nggak ini kan, nggak menarik kan. Tiba-tiba Virgin Airlines keluar dengan usulan untuk apa namanya destinasi di Bahama. Di Bahama sana emang tempatnya pisang. Tapi dia menjadikan pisang itu berbentuk seperti kayak pesawat dari pinggir. Jadi si Virgin Airlines menghadirkan. Kalau kita melihat iklan gitu, Virgin Airlines atau misalnya sekarang Garuda Indonesia terus gambarnya pisang, kok pisangnya apa gitu relevansinya? Dan kalau misalnya hanya sekedar dilihat dari sisi pesawatnya, oke, itu gantinya analogi di pesawat. Tapi sesudah kok pisang, kenapa bukan kayak lain? Karena destinasinya adalah destinasi ke daerah yang memang terkenal dengan pisang. Ya kalau misalnya kita ke Bandung mungkin dalam bentuk pisang. Jadi melakukan sesuatu yang berbeda itu harus ada relevansinya terhadap pesan, bukan hanya sekedar for the sake of being different. Jadi bukan hanya sekedar hanya mau beda aja, enggak, harus ada alasannya mengapa dan mengapa dijadikan white space. Jadi kita memaksimalkan kekosongan. Kekosongan menjadikan sebuah kekuatan. Ini kosong, ini iklannya begini aja, cuma Volvo. Iklan itu adalah produk dari sebuah kultur. Jadi kalau kultur di luar nggak bisa diiklanin di sini karena orang nggak ngerti. Iklan di sini nggak ngerti. Ini kebetulan iklan di luar, Volvo itu brand positioningnya adalah safety car, mobil yang paling aman di Indonesia. Dan di luar safety car itu ada safety pin, itu ada niti. Jadi itu mengasosiasikan itu peniti dibikin kayak di mobil. Mobil. Padahal peniti. Kalau kita menghadirkan mobil,
Apa anehnya? Nggak ada hebat-hebatnya. Kita udah lihat juga Volvo seperti apa, udah lihat juga gitu ya model-modelnya seperti apa. Tapi dia ini menghadirkan sesuatu yang benar-benar dari itu pengetahuan orang. Kalau orang di safety team itu benar-benar untuk memberikan supaya aman gitu ya, untuk bayi, untuk apa segala macam supaya aman itu pakai safety pin. Jadi itu dianggap sebagai sesuatu yang penyelamat untuk safety. Diasosiasikan dengan mobil Volvo yang mempunyai positioning the most safe car in the world, mobil yang paling aman di dunia. Ini yang disadari. Nah orang Indonesia misalnya kita di sini apa ya? Enggak paham. Ya, karena kultur kita tidak di sana kulturnya ngerti kan arahnya tembaknya mana tuh ngerti gitu. Jadi memang untuk membuat kita juga harus paham kultur kita sendiri. Gak bisa misalnya kultur dari luar kita import terus dijadikan ini bisa jadi nggak ngerti. Tapi bisa dibuat yang lain yang sesuai culture. Bisa diambil konsepnya tapi dijadikan kultur kita. Bisa. Atau kan Android. Ini sekarang iPad masih ada nggak sih? iPod ada kan? Tapi ini iklannya zaman dulu dia begini aja gitu. Dia untuk kenapa dia melakukan seperti ini? Kenapa nggak dihadirkan iPod yang keren warnanya itu? Dia ingin menghadirkan satu image yang berbeda yang mengidentifikasikannya dengan iPod. Iya, dengan dia cuma hanya dengan dua warna aja. Iya. Nggak, padahal ini produk ini ya produk yang baru pada waktu. Kenapa nggak dilihatin? Ini baru bukan ini enggak. Dia ingin mengidentifikasikan dengan brand identity yang berbeda. Kenapa dia cuma hitam warna itu? Karena dia bilang iPhone itu sederhana loh. Nggak ribet. Ya tampilannya juga harus nggak ribet. Nggak banyak macam-macam ya dua warna itu kalau mau ya putih aja. Jadi untuk menghadirkan sesuatu sederhana bisa main dengan warna. Kenapa orangnya nggak full kelihatan gambar orangnya? Kenapa? Tadi kan udah ada stopping power, udah super segala macam. Kenapa kok ini cuma warna aja orangnya nggak hadir dalam bentuk yang orang aja gitu? Stopping power. Kontras. Stopping power. Apa? Stopping power. Fokus apa lagi? Fokusnya kemana? Ke putih. Warna yang cerah. Warna putihnya. iPhone. Yang kecil. Karena dia tadi kan kecil tapi powerful. Dia warna putih netral di antara warna-warna gitu. Jadi dia kekuatan walaupun kecil punya kekuatan tuh si iPod ini. Karena apalagi dengan background tangannya dia hitam. Kuat banget untuk menghadirkan produk baru dengan cara seperti itu berani. Cropping itu adalah mengambil bagian dari satu visual yang kita anggap penting. Yang lain-lainnya sebenarnya nggak perlu lah, nggak penting-penting banget gitu. Cropping itu biasanya dilakukan apabila kita ingin mendapatkan suatu detail yang bikin perasaan, menggugah perasaan. Makanan bagaimana cara menggugah mata kita pada waktu kita melihat iklan makanan. Kan pastinya bukan waktu disajikan begitu kan, tapi pada waktu dia dilihat secara dekat. Ih ya kayaknya nih enak banget nih dagingnya tuh, krimnya atau apanya, greasy-nya meleleh apa segalanya. Kalau kita menghadirkan seperti ini full kayak gini, kita nggak dapet rasa yumnya tuh nggak dapet. Makanya kita melakukan satu teknik disebut cropping dan diambil. Jadi cuma diambil sini aja. Yang tadi yang sebelumnya tuh buat kita nggak butuh, diambil lagi sini. Jadi cuma itu. Kan kelihatan tuh krimnya, kelihatan. Jadi nah ini lagi. Mengapa kok dia nggak bikin bersih? Ini ada direction lagi. Mengapa dia nggak bikin bersih? Banyak berceceran.
Itu kan foto yang diarahkan, dibikin sedemikian rupa. Jadi kalau underexer tuh bikin foto kayak ini bukan salah gitu. Emang dibikin Seperti itu. dia underex supaya kelihatan begitu. Ini kenapa kelihatan berantakan seperti ini? Karena Buat ini kita rebutan. ingin menghadirkan manusia tanpa ada manusia. Paham nggak, menghadirkan manusia tanpa ada gambar manusia? Yang ada itu jejaknya. Ya jejaknya ini nih, saking ini enaknya sampai dia tuh ya nggak apa namanya nggak sabar pengen makan. Ambil aja sampai kecicilan segala macam. Kita kan begitu. Kita baru bisa menghasilkan hal-hal seperti itu kalau kita tuh menjadi orang yang sangat observer, orang yang selalu perhatiin segala macam. Orang lagi makan kita perhatiin, yang ada sesuatu menarik gitu. Berantakan di sini ternyata itu adalah sangat manusiawi. Jadi bagaimana kita menghadirkan produk yang harus kelihatan manusia, tapi tidak harus kelihatan manusiawi, tapi tidak ada manusianya. Ya, melakukan hal kebiasaan-kebiasaan dilakukan orang pada saat melakukan sesuatu. Contoh lagi apa kira-kira yang bisa dilakukan seperti itu? Hadirkan visual yang harus ada orangnya tapi nggak ada orangnya. Perjalanan di pantai. Jejak langkah. Jejak langkah. Jalan di pantai nggak ada orangnya, cuma Yes. jejak kakinya. Jadi di situ, ketimbang hanya menghadirkan visual pantai, jadi kayak nggak ada kehidupan. Begitu ada jejak kaki, ada tuh Apa kurang kayak enak di tempat. Rumputnya kerasa, airnya kerasa, tanpa harus ada orang. Karena dengan adanya orang terus ngerecokin pemandangan. Iya kan, yang dijual pemandangannya soalnya bukan orangnya. Asik. Menurut saya seru direction dulu kalau kita tekunin gitu, seru banget. Nice. Jadi kayak zaman dulu gitu, zaman dulu saya menang baik masih sering terlibat gitu ya, terlibat dengan production gitu. Itu kalau misalnya bulan depan Asik. ada produk iklan ya, kalian bikin ide yang arahnya tuh arah pantai, arah Bali segala macam gitu kan, ntar kan jadi. Oh bagus nih, keren, beli oke production kan, Bali dan juga hiburan dibayarin kan. Ini kayak seru kan. Nah ini nih gajah. Ini memperingati 150 tahun kebun binatang. Kenapa kok gambarnya seperti ini? Awal tua sudah lama. Umurnya panjang. Kenapa nggak dihadirkannya gajah secara utuh? Kenapa harus dikropin seperti ini? Pengen seributnya, supaya terlihat sedih. Sesuai dengan 150 tahun. Garis-garis di wajahnya dia segala macam terlihat ketuaannya. Jadi sebenarnya cropping adalah membuang hal-hal yang ada gunanya untuk komunikasi. Atau bisa membuat sesuatu menjadi kuat dengan ini unconventional, jadi nggak ada acuannya nih. Yang gini sih nggak ada pakemnya, pokoknya beda aja lah gitu. Jalan. Iklan apa Pak? Malaysia. Iklan. Jalan Amerika. Nike, free ride. Bendera. Jadi dia menghadirkan, kan bilangnya free ride, free. Kata word utamanya adalah freedom. Jadi dia hadirkan visual yang free, nggak di jalanan tuh acak-acak. Karena free dia bisa berlari kemana-mana. Visualnya dia hadirkan dengan cara yang underwater.
Jadi kalau kita udah tahu apa namanya, udah tahu keywordsnya, satu katanya itu gampang ngapa-ngapain. Kalau tambah banyak tambah susah, karena jadi nggak fokus. Kalau freedom, oh bisa segala macam freedom deh. Ya bisa gambar, bisa apa segala macam. Pokoknya mencerminkan freedom. Yang message dengan incredible, apaan aja dikerjain, pokoknya yang sebagian incredible. Atau benar-benar yang nggak ada ininya, bungkus kue kita jadi apapun. atau ini spek, kita jualan sepatu apa namanya, banyak khusus memang untuk market Indonesia, spektakular Indonesia sebutnya. Jadi kita bagaimana menghadirkan fauna dengan yang Indonesia dengan ini Tangguh ya. Ini benar-benar kita ambil ini waktu itu bikin ini lukis, benar-benar lukis, kita suruh lukis. Oman. Maksimum 4 elemen. Ya kalau simplicity, ini contohnya. 1 kepala, 2 badan, 3 dengan kaki. Coba lebih sedikit elemen lebih baik. Contohnya nih, kepala, dengan badan, hilangi, kan lebih enak. Iya, yang nggak penting-penting hilangin aja. Jadi bandingin, jauh kan lebih fokus kan. Iya. Jadi yang nggak penting hilangin aja. Tapi karena kadang-kadang desainer itu suka nambah-nambahin. Kenapa ini artistic license? Ini bukan apa, ini komunikasi, kita berbagi komunikasi. Landscape kenapa? Ya dihilangin lah. Elektronik nih. Jadi komersial, storyboard, sekali nanti production. Bikin konten juga begini. Nah, Jadi ada bagian yang sangat tricky. Udah jam 5:30 ya. Lanjut. sampai Maghrib. Ada bagian sangat penting dalam membuat TV komersial, karena membuat TV komersial memakan budget yang cukup lumayan besar, sehingga dalam waktu yang sangat singkat kita harus bisa meminta perhatian pemirsa. Jadi harus ada idenya. Mau bikin konten juga harus ada idenya supaya menarik. Dipakai untuk semua media cetak. Jadi kalau kita punya ide, misalnya idenya satu, kita terjemahkan segala macam. Kita mau bikin posternya berangkat dari ide itu. Kita mau bikin untuk kaosnya berangkat dari ide itu. Kita mau bikin banner berangkat dari ide itu. Sehingga pada waktu kita lihat itu terjadi satu sinergi yang besar. Kelihatan gitu, orang yang jalan-jalan pesertanya semuanya makanya sama gitu dengan tema kampanye kita gitu. Sehingga kekuatan kampanye makin kuat. Waktu kita bikin undangan misalnya sama gitu. Atau misalnya telemarketing mau ini cari keywordsnya apa. Jadi pada waktu itu waktu nelponnya juga dengan tone and manner seperti itu. Jadi semuanya itu sinergi. Baru akan ada gaungnya. Enggak masing-masing jalan sendiri-sendiri. Undangan bikin berdasarkan big idea itu. Temukan visual utamanya apa, tapi itu diadaptasi ke macam hal. Storyline ya, atau skrip yang dijadikan menjadi sebuah cerita pendek ditulis layaknya seperti sebuah buku cerita. Ini contoh. Kalau bikin skrip ya begini aja. Jadi sebelum bikin storyboard ya tulis aja. Kalau memang idenya kita suka nulis ya tulis aja. Jadi kayak kita mengarang.
Ya, Udah. jadi kayak kita ini aja, jadi nyeritain kira-kira tuh seperti apa jadi komersialnya bisa seperti ini. Jadi banyak cara gitu ya untuk menghadirkan gitu. Suatu hari sebuah penerimaan. Nah, untuk itu jadi kita misalnya bikin ininya tuh harus luas. Jadi kita nggak bisa bilang hanya misalnya pagi-pagi di Sentul, nggak ada nyawanya. Pagi-pagi pada saat itu pagi hari jam 5.30 di Sentul, matahari yang baru keluar, sinarnya masuk di atas embun-embun, dan tiba-tiba udah punya gambar tuh kayak apa suasananya ketimbang dengan pagi hari di Sentul. Nggak tahu nuansanya seperti apa kan pagi hari di Sentul, tapi itu yang mengarahkan pada waktu nanti produksi supaya waktu ambil gambarnya itu yang seperti itu gitu. Pagi hari 5.30 setelah sholat subuh, kemudian saya berlari-lari di Sentul ini, terlihat embun masih di rumput, matahari sinarnya baru keluar di antara kabut, di antara embun yang ada di kita sendiri udah jadi tuh ini komersil udah kelihatan pada kita seperti apa. Nanti tinggal pada waktu produksi ya cari aja dibentuk seperti itu. Iya. Roti bakar, gambar roti bakar sedang dimakan. Yang seru roti bakar sedang coba mau kasih cerita. Ada waktu si Mak Edi itu membuka roti bakarnya dan mengoleskan dengan ini juga ada cerita, padahal cuma roti bakar. Harus dikasih cerita supaya menjadi menarik. Sama dengan kalau tadi visualnya juga harus ada ceritanya supaya menarik. Ini wilayah versi ini visual announcer. Kalau bikin konten nggak begini juga. Lebih detail. Ini anak-anak juga bisa bikin sinematik kayak ini. Kita balik ke anak-anak TK juga. Nggak perlu ahli director bikin, yang penting imajinasinya ada ya. Ini kan kayak gambar anak-anak TK. Iya betul. Cuma ditulis saja, ini dia lagi apa, ini dia lagi apa, ini dia lagi apa. Jadi deh cerita. Durasi, deskripsi dan deskripsi audio. Jadi mesti diinikan, misalnya kayak tadi gambarnya ya, gambarnya dari pagi, nanti di audionya ditulis misalnya, dan dari jauh sayup-sayup terdengar suara burung-burung sedang ya di burung itu, dan terdengar juga suara lalu lintas orang kejauhan di tol. Jadi hidup. Tapi kalau nggak dipikirin seperti itu, nggak jadi. Ya. Tadi kan ngomongin storyboard yang masalah diceritain itu yang kayak misalnya pagi hari bla 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 bla. Tapi untuk di awal kan kita harus menggait 3 detik pertama kan, 2 detik pertama. Itu ada tipnya lagi nggak? Ya sebenarnya itu tuh kan kalau sebuah brand tuh selalu bilang gitu tuh, itu teori dari tahun karena itu si pemilik brand tuh pengen namanya tuh keluar duluan gitu. Padahal kalau secara story building itu tuh terakhir itu justru lebih kuat. Kenapa? Karena orang yang melihatnya itu terlibat. Ini apa sih? Ini apa sih? Ini apa sih? Tiba-tiba terus terakhir jreng. Oh ini ternyata gitu. Kasih surprise. Kalau dari awal 3 detik pertama coklat. Ini apa namanya? Coklat apalah? Enggak surprise dong. Cadbury. Orang udah tahu coklat udah. Coklat. Nggak seru. Udah tertarik lagi, dia udah tahu. Jadi bikin Tapi perasaan. begitu dia dikasih cerita ini apa? Si coklat. Si. Tapi ingat, karena dia disialin itu jadi ingat gitu kan. Yang ternyata iklan coklatnya. Tapi nempel di kepala itu ya. Ketimbang dari awal udah dijembrengin coklatnya dan berikutnya
kita udah capek-capek bikin, dia udah nggak interest. Karena dia udah tahu nih coklat ya begitulah. Gitu. Jadi harus diangkat curiosity-nya. Semua terasa dicanggah. Ini stereomatik. Bangunan berroda kehidupan. Ini saatnya kami bangkit kembali dan berkarya. Kita bangsa yang kuat melawan apapun perintah. Bersama kita power, kita kuat bebas timbal, kita akan membangun dan berkarya. Ayo bangkit kembali Indonesia. Bersama kita bisa. Power, tiba kuat tanpa tiba. Itu masih konsep ya tadi soalnya Itu fotonya. masih konsep. Jadi makin kesini klien tuh demandnya tuh lebih tinggi, nggak mau lagi dia coret-coretan, pengennya udah kira-kira deket nih, udah ada audionya, udah ada apanya gitu. Jadi ya untuk agensi lebih ribet gitu ya, karena biasanya dia bisa jualan, bisa buat pakai coret-coretan, tiba-tiba sekarang dia semi-semi dibikin kayak gitu kan. Tapi itu tuntutan klien yang dengan alasan kan teknologi sekarang udah makin banyak, makin gampang gitu kan. Kompleks sendiri jadi. Jadi banyak nih kita jadi kalau kita di komputer banyak banget tuh yang terlibat di dalamnya gitu. Ini bagaimana kita harus mengkoordinasikan kalau begitu. Tapi zaman sekarang, ini zaman dulu. Jadi harus bersyukur zaman sekarang tuh dengan satu iPhone bisa melakukan itu semua. Direktur fotografi itu yang mengatur pencahayaan dan framing, angle segala macam pencahayaan. Pre-production, sebelum ngapain ada pre-production dulu. Jadi involved sekali gitu. Karena kenapa? Karena budgetnya mahal. Jadi semuanya itu harus dibicarakan sebelum produksi. Well, Betul. Jadi kan misalnya kita mau syuting ke Pulau Seribu, klien sudah setuju dengan pakaian warna merah kuning. Udah nyampe di sana, taunya terus nggak cukup nih sama talent yang pakai kekecilan. Iya. Nah hal-hal kayak gitu mesti diperhatiin. Jadi kita misalnya bagaimana atasnya bikin merah kuning dengan beberapa ukuran di bawah. Gitu. Bayangin kalau misalnya kita udah di Pulau Seribu, lanjut lagi beli yang untuk cukup dia berapa biaya yang untuk Tapi harus ada visual crop. harus ada itu extra miles itu harus kalau tuntutannya di sini kita harusnya di sini adanya nih. Kalau misalnya klien nuntut kita di sini maka kita harus berikannya di sini. Sama syuting ya itu ya, syuting tahu lah yang biasa bikin ya. Post production tahu juga kan bagaimana cara menyambungkan segala macam hal gitu, mixing audio apa segala macam ini udah lebih pada teknik ya. Evaluasi deh, ini kayak tadi evaluasi lagi. Apakah daya tarik kuat, pesannya mudah dimengerti, menjawab sekali, apakah mudah eksekusi baru. Nah, jangan sampai ide kita yang hebat diserahkan kepada orang yang tidak mumpuni. Karena dibanding idenya hebat, waktu dieksekusi itu jadi melempem. Karena harusnya kalau Belum pada lihat-lihatan sih. Maksudnya apa lihat-lihatan? Maksudnya jadi kita tuh ini gitu apa namanya? Saya nggak mau di sini jadi lebih jelek, maunya jadi bisa lebih keren. Oleh karena itu saya harus mengeksekusi ide ini dengan melibatkan orang-orang yang keren. lebih keren. Yang keangkat bukan mereka, yang keangkat kitanya. Idenya keren kok, eksekusinya keren. Padahal yang eksekusi bukan kita. Kita tuh hanya
mengarahkan. Ayo. Ya, ini ada pertanyaan? Pak, tadi kan yang di slide sebelumnya evaluasi dulu ya poinnya. Ya, Kalau di eksekusi ada evaluasi untuk di eksekusi. ada evaluasi. Ini curhat juga Indonesia. Di eksekusi itu ada evaluasi. Pas lagi. Oh, ada lagi proses. Nah. Iya, Bukan. Iya, Pak.